Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Erdina yang akan membantu teman-teman dalam belajar pada mata kuliah proyek pemrograman berbasis web dan e-commerce. Nah, sebelum kita masuk ke materi awal pada praktikum yang pertama ini, ada sedikit pengantar supaya teman-teman bisa tahu apa yang akan menjadi output atau hasil akhir ketika teman-teman belajar pada mata kuliah proyek pemrograman berbasis web dan e-commerce atau proyek e-com ini ya. Jadi, harapannya teman-teman sudah tahu terkait apa itu pengembangan web dan apa itu e-commerce. Nah, pengembangan web adalah proses atau kegiatan kita dalam membuat web, mulai dari merencanakan, menganalisis kebutuhan, menulis kode-kodenya, dan mengelola data di server. Begitupun dengan e-commerce. E-commerce adalah semua proses transaksi jual beli barang ataupun jasa, tapi dilakukan secara online ataupun elektronik. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya terkait ini. Nah, intinya atau kesimpulannya, pada proyek praktikum pemrograman berbasis web dan e-commerce ini, teman-teman bisa membuat sebuah web. Jadi, website itu tidak hanya menarik, tetapi juga efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Oke, karena ini adalah praktikum, jadi kita lebih banyak pada prakteknya. Nah, sebelum kita praktek, bagaimana kita membuat atau melakukan pengembangan web itu, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu. Yang pertama adalah konsepnya dulu. Kita harus tahu dulu dasar dari web development itu apa, dan software-software yang kita butuhkan nanti apa. Jadi, untuk konsep dasarnya adalah teman-teman tahu dulu nih framework itu apa. Jadi, framework itu adalah perangkat lunak atau kerangka kerja yang membantu kita supaya pekerjaan kita itu menjadi lebih cepat. Mungkin teman-teman juga sudah familiar juga dengan framework ini karena teman-teman pada semester lalu sudah mempelajarinya. Jadi, contohnya seperti Laravel. Nah, Laravel itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jika menggunakan bahasa pemrograman lain, itu juga ada frameworknya. Jadi, Laravel itu bukan satu-satunya framework ya, teman-teman. Kemudian, konsep dasar dari web development lagi adalah teman-teman harus tahu nih, apa sih perbedaan antara front-end dan back-end itu sendiri. Jadi, kalau front-end itu dia ketampilan yang bisa dilihat oleh pengguna, sedangkan back-end itu adalah logika yang harus ada pada sebuah web. Terus bagaimana kinerja sebuah web itu. Misalnya saat kita mau login, pengguna harus memasukkan username dan password. Jika tidak bisa, maka pengguna tidak masuk. Nah, itu adalah bagian dari back-end. Oke, pada praktikum proyek e-com ini, kita fokusnya pada framework Laravel. Nah, harapannya teman-teman sudah menyiapkan software-software seperti SAMPP ataupun Laragon dan software lainnya yang membantu untuk mengakses ke database nantinya. Kemudian, untuk kita mengoding itu membutuhkan alat bantuan juga, yaitu sebuah software seperti Visual Studio Code ataupun software lainnya yang mana teman-teman nyaman lah untuk menggunakan. Nah, dalam Laravel itu kita perlu menginstal Composer. Jadi, Composer ini juga alat bantu dalam kita melakukan pengembangan web. Lalu baru install Laravelnya. Terkait install Composer ini dan Laravel, itu teman-teman bisa langsung saja ke Google, itu klik saja Laravel. Jadi, di Laravel ini, poin plusnya adalah dia juga menyediakan dokumentasi yang sangat lengkap ya. Jadi kalau misalnya tampilan awal dari Laravel itu ini. Nah, di bagian sini ada search. Jadi teman-teman cari saja bagaimana cara menginstal Laravel. Contohnya ini ya. Ini kalian scroll saja ke bawah. Lalu bisa dilihat bahwa install Laravel itu sudah menyediakan dokumentasi bagaimana cara menginstal PHP dan Composer secara sekaligus jika kita belum menginstalnya. Ini udah disediakan script. Kalau misalnya sudah kita install PHP dan Composer, maka langsung saja ke tahapan step-step yang telah dijelaskan. Oke, itu pengantar saja karena teman-teman mungkin sudah mempunyai semua ya Composer. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa langsung ke CMD ataupun ke terminal teman-teman masing-masing, lalu ketik saja Composer itu. Nah, pada praktikum yang pertama ini, kita akan belajar dulu mengenai migration dan MVC. Jadi, setelah teman-teman menginstal Laravel, itu
kita akan coba belajar bagaimana sih migration dan MPC itu pada Laravel. Jadi untuk mengingat kembali materi teman-teman di semester sebelumnya, supaya saat melakukan pengembangan atau membuat website e-commerce ini teman-teman bisa lebih baik lagi dalam melakukan pengembangannya. Jadi ini adalah kode ya, kode dalam membuat migration. Nah, tadi bisa dilihat bahwa migration itu adalah fitur di Laravel yang membantu kita untuk mengolah struktur database sehingga kita tidak perlu langsung ke PHPMyAdmin. Jadi kita bisa langsung ke coding, ke kode yang disediakan oleh Laravel, dan kita bisa mengubah dan mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini adalah cara membuat migration. Ini cara membuat model, dan ini adalah cara membuat controller. Jadi ini disesuaikan saja dengan file yang akan kalian buat. Apakah namanya mahasiswa, apakah namanya produk, atau namanya pembeli, dan sebagainya. Itu nanti disesuaikan saat kita melakukan analisis yang lebih lanjut. Oke, langsung saja teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Jadi, ini adalah tampilan atau folder-folder yang sudah disediakan oleh Laravel. Nah, ini ada file env. Env ini fungsinya buat apa? Ini untuk mengkoneksikan antara database yang kita punya dengan kode di Laravel kita. Nah, ini ada di bagian sini, DB connection, saya menggunakan MySQL. Pokoknya sebelum kita install Laravel itu ada pilihannya kita mau apa gitu. Nah, ini nama database saya, dan saya tidak mempunyai password. Nah, jadi di bagian env inilah kita mengatur semuanya. Oke, kita tadi belajar mengenai membuat migration, model, dan controller dulu ya. Jadi teman-teman langsung saja klik terminal di bagian atas, lalu pilih new terminal. Nah, saya akan memberikan cara cepat, bukan cara cepat supaya langsung membuat migration, model, dan controller secara sekaligus. Nah, bagaimana itu? Teman-teman ketik saja php artisan make .2 model, lalu nama file yang akan kita buat, apakah nama filenya produk atau bukan, itu terserah nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini saya contohkan produk, lalu tambahkan min mc. Nah, kalau misalnya memang nama produk ini kita membutuhkan juga untuk controller dan untuk modelnya, maka bisa langsung kita buat sekaligus. Ini adalah shortcut-nya ya, kode untuk di terminal. Lalu kalian enter saja. Nah, ini. Jadi ini infonya bahwa model yang kita buat itu berhasil, migration-nya juga sudah berhasil, dan controller-nya juga berhasil. Di mana tempatnya? Itu teman-teman cari saja di bagian app atau app ini, lalu di bagian model. Nah, di bagian model ini produk sesuai dengan nama yang kita inputkan tadi. Ini adalah tempatnya, dan untuk controller itu ada di HTTP. Kemudian untuk migrationnya itu di mana? Itu di database, lalu kalian klik saja migration. Baiklah teman-teman, itulah cara jika kita ingin jika kita ingin membuat model migration dan controller secara sekaligus. Tapi disesuaikan lagi kebutuhannya ya. Jika nama file produk ini tidak dibutuhkan controllernya, maka ya kita harus membuatnya secara manual. Jadi jangan langsung sekaligus. Oke. Untuk untuk controller tadi, teman-teman sudah tahu ya bahwa fungsinya ada controller itu dia menghubungkan antara model dan view. Nah, di bagian view itu kita bisa melihatnya di folder resource, lalu di bagian folder view. Nah, di bagian folder view ini kita menggunakan blade template yang disediakan dari Laravel juga ya. Kemudian untuk menjalankan Laravel, untuk kita melihat apakah tampilan kita ini berhasil apa tidak, itu dengan cara pergi lagi ke terminal, lalu ketik saja php artisan server. Nah, nanti akan timbul servernya, lalu kita jalankan saja. Oke, jadi ini untuk tampilan views ya.
Nah, kita bisa mengelola atau mengatur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita membutuhkan beranda, kita menggunakan page login, kita menggunakan page keranjang. Itu kita bisa buatnya itu semuanya kita atur atau kita kelola di bagian folder views. Nah, untuk routes ini itu fungsinya mengatur alurnya itu kemana gitu. Nah, ini fungsi dari routes. Nah, ini perlu kita tambahkan juga, misalnya kita sudah membuat file tampilan untuk login atau untuk register, untuk logout. Nah, itu kita buat juga di bagian root ini. Nah, untuk model dengan migration, bedanya itu kalau migration dia yang mengatur struktur dari database, tabel database kita. Nah, contohnya tadi kita kan sudah otomatis membuat migration. Jadi ini dia akan membuat skema tabelnya dengan nama produk. Nah, untuk isi atau kolom-kolomnya itu kita atur juga sekaligus di kode ini langsung. Jadi tidak perlu membuatnya uh, di PHP MyAdmin ya. Nah, ini contoh controller. Tadi penjelasan mengenai controller itu dia yang mengatur atau menghubungkan antara view dan model. Nah, contoh kode singkatnya saja ya adalah seperti ini. Function index. Tapi ini saya belum membuat kode untuk view-nya. Ini dollar. Oh, ini nama produk. Jadi ini nanti modelnya kemana, terus akan ditampilkan kemana. Jadi dia nanti ngarahnya kemana, ke tampilan yang mana gitu. Jadi ini ke tampilan view dengan nama. Jadi nggak perlu lagi kita harus menuliskan folder user tuh enggak. Jadi langsung saja ke return view, lalu nama filenya apa. Misalnya kita langsung ke nama file. Nama filenya misalnya di sini welcome, berarti langsung saja ke welcome. Tapi misalnya kita membuat folder baru, produk, lalu ada nama filenya lagi, itu cukup gunakan titik, lalu nama filenya itu misalnya index. Compact produk. Nah, ini adalah contoh atau alur ya dari controller. Nah, ini harusnya tadi di product controller. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama ini hanya penjelasan atau mengulas kembali lah, karena teman-teman juga sudah mempelajari tentang Laravel ini di semester sebelumnya. Harapannya teman-teman bisa mengembangkannya lagi dan kita akan membuat kode yang lebih baik lagi. Oke, sebelum saya tutup, nah ini tadi bisa otomatis seperti ini ya, tiba-tiba langsung view, data, dan part name. Itu kenapa? Karena saat saya menginstal, saya itu ada pilihan-pilihannya. Jadi jika teman-teman nanti menginstal Laravel, itu kan ada pilihannya. Kita menggunakan seperti database-nya apa, MySQL kah atau bukan. Terus juga kita nanti menggunakan yang PHP init atau PHP unit tadi. Nah, itu terserah kita maunya seperti apa. Jadi sesuai kebutuhan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.